Dari depresiasi yang mengalokasikan nilai aset ke setiap periode, pintu keempat ini membalik sudut pandangnya. Bukan nilai yang menyusut, tapi kewajiban yang diam-diam bertambah meski kasnya belum keluar. Bayangkan, kamu menyewa jasa ojek online setiap hari untuk pergi ke sekolah. Di akhir bulan, kamu baru sadar sudah naik ojek 30 kali, tapi belum bayar semuanya. Utangmu ke driver sudah ada, meski kamu belum mengeluarkan uang. Itulah biaya yang terutang. Dalam dunia bisnis, ini terjadi paling sering pada dua jenis biaya. Pertama, gaji karyawan. Karyawan sudah bekerja sampai akhir periode, tapi pembayaran gaji baru dilakukan pada tanggal tertentu di bulan berikutnya. Biaya gajinya sudah terjadi, utang gajinya sudah ada, tapi belum dicatat. Kedua, bunga pinjaman. Begitu perusahaan meminjam uang, bunga langsung mulai berjalan setiap hari. Tapi pembayaran bunga baru dilakukan saat jatuh tempo. Pola jurnalnya selalu sama. Debit akun biaya untuk mencatat biaya yang sudah terjadi, kredit akun utang untuk mencatat kewajiban yang muncul. Tanpa mencatat biaya-biaya yang terutang ini, laporan laba rugi akan menampilkan laba yang terlalu besar, karena biaya yang sudah terjadi tidak ikut diperhitungkan. Dari konsep biaya terutang tadi, kasus pertama yang harus diselesaikan adalah gaji. Dan ternyata ada 3 hari kerja yang sudah dilakukan karyawan, tapi belum dibayar sama sekali. Usaha angkutan kilat membayar gaji karyawan setiap 2 minggu sekali sebesar Rp600.000. Sepanjang Juni, pembayaran dilakukan 2 kali, tanggal 13 dan tanggal 27. Langkah pertama selesai. Saldo biaya gaji sudah Rp1.200.000 debit dari 2 pembayaran itu. Tapi perhatikan langkah kedua. Pembayaran terakhir pada 27 Juni mencakup periode kerja sampai 27 Juni saja. Padahal bulan Juni berakhir pada tanggal 30. Artinya karyawan masih masuk kerja pada tanggal 28, 29, dan 30 Juni. 3 hari yang belum dibayar dan belum dicatat. Cara menghitung gajinya, satu periode gaji adalah 2 minggu atau 12 hari kerja. Rp600.000 dibagi 12 hari menghasilkan Rp50.000 per hari. Dikalikan 3 hari yang belum dibayar, hasilnya Rp150.000. Jumlah inilah yang menjadi gaji terutang pada 30 Juni. Rp150.000 ini bukan angka besar, tapi tanpa mencatatnya, biaya gaji bulan Juni akan dilaporkan hanya Rp1.200.000. Padahal yang sebenarnya sudah terjadi adalah Rp1.350.000. Dari selisih Rp150.000 yang belum tercatat tadi, satu jurnal ini akan menutup gap tersebut dan sekaligus memunculkan kewajiban baru yang memang sudah ada tapi belum pernah terlihat di buku. Jurnal penyesuaiannya bekerja dengan 2 gerakan sekaligus. Biaya gaji didebit sebesar Rp150.000, menambahkan biaya 3 hari kerja yang belum dibayar ke dalam akun biaya yang sudah ada. Utang gaji dikredit sebesar Rp150.000, memunculkan kewajiban baru yang mencerminkan utang perusahaan kepada karyawan. Setelah dibukukan, akun biaya gaji yang sebelumnya Rp1.200.000 kini menjadi Rp1.350.000. Angka yang benar-benar mencerminkan seluruh biaya gaji yang terjadi selama bulan Juni. Sementara akun utang gaji yang tadinya kosong, kini berisi Rp150.000 kredit, akan tampil di neraca sebagai utang lancar. Mengingatkan perusahaan bahwa ada Rp150.000 yang harus dibayarkan kepada karyawan di awal Juli nanti. Jurnal gaji terutang selesai, biaya sudah benar, kewajiban sudah tercatat. Dan kini kita beralih ke biaya terutang yang kedua, yaitu bunga pinjaman yang diam-diam menumpuk selama 18 hari. Dari gaji yang terutang 3 hari, kasus bunga ini bekerja dengan cara yang lebih senyap. Setiap detik sejak pinjaman ditandatangani, bunga terus bertambah tanpa ada yang mencatatnya. Bayangkan kamu meminjam uang dari teman dan sepakat membayar bunga saat lunas. Meski kamu belum bayar sepeser pun, utang bungamu sebenarnya sudah bertambah setiap harinya. Itulah yang terjadi di sini. Pada 12 Juni, usaha angkutan kilat meminjam Rp8 juta dari bank dengan bunga 18% per tahun untuk jangka waktu 45 hari. Seluruh pokok dan bunga baru akan dibayar pada 27 Juli saat jatuh tempo. Langkah pertama selesai. Saldo utang Wesel Rp8 juta. Langkah kedua, hitung bunga yang sudah berjalan. Dari 12 Juni sampai 30 Juni adalah 18 hari. Rumusnya,
pokok dikali tingkat bunga dikali periode dibagi 360 hari. Hasilnya, 8 juta rupiah dikali 18% dikali 18 per 360 sama dengan Rp72.000. Angka 360 digunakan sebagai standar 1 tahun dalam praktek dunia usaha untuk menyederhanakan perhitungan. Rp72.000 ini belum pernah dicatat karena memang belum dibayar, tapi biayanya sudah terjadi selama 18 hari. Dan kewajiban itu harus segera diakui melalui jurnal penyesuaian. Dari Rp72.000 bunga yang sudah berjalan diam-diam tadi, jurnal ini akan membuatnya resmi tercatat dan sekaligus memunculkan utang bunga yang selama ini tidak terlihat di buku. Polanya identik dengan jurnal gaji terutang sebelumnya. Biaya bunga didebet sebesar Rp72.000 dengan kode akun 611, mencatat bahwa selama 18 hari dari 12 sampai 30 Juni, perusahaan sudah menggunakan dana pinjaman dan menanggung biaya bunga sejumlah itu. Utang bunga dikredit sebesar Rp72.000 dengan kode akun 303, memunculkan kewajiban baru yang harus dibayar bersamaan dengan pokok pinjaman pada 27 Juli nanti. Setelah dibukukan, biaya bunga sebesar Rp72.000 akan tampil di laporan laba rugi sebagai biaya usaha. Sementara utang bunga sebesar Rp72.000 akan tampil di neraca sebagai utang lancar, mengingatkan perusahaan bahwa ada tagihan bunga yang menunggu di bulan depan. Perlu dicatat, kode akun yang benar untuk biaya bunga adalah 611, bukan 605 yang tertulis di buku teks asli, karena 605 adalah kode untuk biaya gaji. Pintu penyesuaian keempat sudah tertutup. 2 biaya terutang sudah tercatat dengan benar, dan sekarang kita masuk ke pintu kelima yang bekerja dari arah yang berlawanan. Bukan biaya yang belum dicatat, tapi pendapatan yang sudah jadi hak, tapi cash-nya belum datang.